Ya. Tema hari ini adalah semak duri. Apa sih sebetulnya semak duri itu? Apa sih sebetulnya semak duri? Ya. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19 ya. Udah? Kejadian 3 19 ya. Oke. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dari ayat ini, ketika saudara melihat, apa sih semak duri itu kalau begitu? Ayo, anak yang muda-muda. Apa kira-kira semak duri itu? Dengan bersusah payah, ini Tuhan ketika Adam bersalah, ketika Adam dibuang dari Taman Eden, Tuhan bicara begini, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Berarti apa semak duri itu? Orang kerja. Orang selama hidup ini di dunia ini bekerja kan? Hasilnya itu nih wajar aja. Orang kerja hasilnya uang. Hasilnya kekayaan. Ya? Betul kan ya? Orang bekerja pasti menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu yang dihasilkan selama ada di bumi disebut apa? Sama Tuhan? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Kok aneh ayat ini? Kenapa ayat ini sepertinya nggak masuk akal? Orang bekerja, hasilnya kok semak duri? Ya kan? Sekarang kita lihat lagi. Ketika Yesus ada sebuah firman yang disampaikan, sebuah benih. Hambatannya di mana kira-kira? Yesus pernah mengatakan, ayo kita baca Lukas 8. Ya, garis bawah tadi semak duri tadi ya. Setiap apapun yang kita lakukan di bumi ini dalam hasil usaha kita, itu dikatakan firman adalah semak duri. Kita lihat sekarang tentang benih. Lukas 8 Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Apa semak duri kalau begitu? Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sampai di sini dulu nih. Apa semak duri kalau begitu? Kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Saudara bekerja di bumi tadi memperoleh kekayaan. Dari kekayaan bisa memperoleh kenikmatan hidup. Dalam segala usaha di bumi ini, saudara punya rasa khawatir. Ya, itu bagi Tuhan, itu semak duri. Ya. Semak duri itu cuma isinya tadi, kekayaan, kenikmatan hidup dan kekhawatiran. Nah, sekarang kita mau gimana ini hari ini? Mau cari semak duri atau mau cari tumbuh-tumbuhan yang berbuah? Ada bedanya loh. Mau cari semak duri atau tumbuh-tumbuhan? Banyak orang hari ini mencari Tuhan terjebak di semak duri. Makanya coba aja. Kita cari Tuhan hari ini, apa sih yang kita cari? Adik-adik cari Tuhan untuk apa hari ini? Ayo. Kita cari Tuhan hari ini untuk apa? Untuk cari semak duri itu tadi, atau cari yang lain? Kalau semak duri, jangan Tuhan yang kasih. Itu kita yang mengusahakan. Kalau hanya cuma semak duri. Tapi kalau sama Tuhan, urusannya lain. Tuhan punya urusan yang lain. Kalau semak duri ini masuk dalam firman,
masuk dalam Tuhan, nggak bisa loh. Semak duri ini kita. Ketika kita mencari sesuatu yang di muka bumi ini, itu yang kita cari cuma semak duri. Ketika kita cari Tuhan, urusannya bukan semak duri lagi. Urusannya jauh lebih hebat. Apa kira-kira? Adik-adik semua di sini cari Tuhan untuk apa ini? Untuk urusan semak duri atau buah-buahan? Saudara bisa makan nggak dari semak duri? Bisa dimakan nggak? Ada buahnya nggak? Nggak ada. Semak duri tidak menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah adalah pohon buah-buahan. Nah, nih sekarang lanjut lagi ya. Saya bawa ke Matius 7 sekarang ya. Matius 7 ayat 16. Matius 7 ayat 16. Matius 7 ayat 16. Saya bacakan aja. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Di sini banyak orang juga keselip. Yang dikatakan buah itu apa? Banyak nggak orang-orang misalnya begini? Dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, banyak nggak orang yang bicara bahwa buahku loh bisa dilihat? Sekarang kita mau lihat buah apa dulu ini? Tadi sudah ada semak duri. Sekarang buah apa dulu? Ayo, kita sekarang memandang dalam pelayanan, apa yang kita pandang buahnya? Orang sekarang di dalam gereja, ketika dikatakan melihat buah, buah apa yang kita lihat? Yuk, jemaat, buah apa lagi nih? Ada melihat gereja hari ini yang dilihat buah apa ini misalnya? Ada orang bilang begini misalnya, kamu nggak lihat buah pelayananku? Nih lihat, gereja besar buah nggak itu? Gereja besar buah nggak? Jemaat besar buah nggak? Nah ini buah dari sudut pandang siapa? Sudut pandang siapa buah ini? Menurut Tuhan, ya. Demikianlah itu juga. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah ini kan ada kalimat, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Kita nanti cari pohon apa yang dibuang di dalam api. Ya, pohon apa? Pohon ara? Pohon sanobar? Enggak. Setiap pohon yang menghasilkan buah yang bisa dimakan untuk menyehatkan tubuh, itulah buah. Kalau buah yang dibakar, urusan semak duri, itu dibakar. Sekarang saya tanya, kalau buah pelayanan, bisa nggak menyelamatkan kita? Bisa nggak buah pelayanan menyelamatkan kita? Orang tolak ukurnya hari ini tuh tolak ukur semak duri, tolak ukur apa yang dia bisa lakukan buat Tuhan. Seakan-akan sebuah pelayanan yang hebat menjadikan dasar bahwa kita berbuah. Itu kan katanya yang sukses. Kalau yang nggak sukses nggak berbuah. Ayo sekarang, tolak ukur kita jangan tolak ukur apa yang kita mampu. Tolak ukur kita sekarang berubah. Tolak ukurnya harus dari Tuhan. Buah itu kalau dimakan menghasilkan tubuh yang sehat. Ya. Berarti apa buah itu kira-kira? Yo, apa buah itu menurut Tuhan? Buah apa yang Tuhan mau? Saudara nggak bisa loh nganggap bahwa pelayanan itu berbuah. Kalau buah yang cuma bisa dilihat orang, menimbulkan kesombongan, menimbulkan keangkuhan, itu bukan buah. Buah itu urusan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Itu yang dimaksud Tuhan. Pengajaran harus bisa membawa kepada pertobatan. Itulah buah. Mohon maaf. Tanpa buah yang baik, gimana saudara bisa masuk kerajaan sorga? Ayo. Jadi buah itu harus bisa dinikmati semua orang.
bukan dilihat buat gaya-gayaan. Tuhan nggak butuh kok gereja besar, sungguh nggak butuh. Dan ingat loh, jangan ada bangga hati bahwa hari ini kekristenan itu karena kita. Nah, kekristenan karena Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta, banyak orang bertobat karena siapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus masuk dan dia berbicara, ya, sehingga semua orang banyak yang bertobat. Saudara pernah nggak ngotbahi orang? Nggak tobat-tobat kan orangnya kan? Pernah kan? Karena bukan peranan saudara, kita cuma mengabarkan. Perkara dia percaya itu urusannya Roh Kudus, ya. Ini semua peran Roh Kudus. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Buah yang baik yang harus kita cari hari ini. Nggak boleh terjebak lagi. Semak duri itu sudah tahu ya, kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran. Isi khotbah hari ini, isi khotbah yang saudara lihat, mengarah kemana hari ini? Kalau cuman kepada semak duri, hasilnya kemana coba? Saudara nggak sadar kan? Selama ini yang diberikan bukan buah. Apa yang dikhotbahkan bukan buah. Tidak akan menghasilkan pertobatan. Saudara dikasih semak duri, bisa menghasilkan pertobatan? Coba pelajari bangsa Israel. Bangsa Israel dikasih tanah yang berlimpah susu dan madunya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bangsa Israel diberikan berkat, tanah berlimpah susu dan madunya, apa yang terjadi? Makin dekat sama Tuhan atau hancur? Aneh kan? Hancur, ya. Waktu mereka hancur, mereka kembali kepada Tuhan, pulih nggak? Pulih nggak? Pulih kan? Berkali-kali loh itu. Itu kejadian bukan satu kali loh. Berkali-kali. Diberikan kesuksesan, diberikan kemakmuran. Berhasil? Melenceng lagi. Hancur lagi kan? Bertobat, diberkati lagi, hancur lagi. Coba lihat berapa kali saudara bisa melihat Israel jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Coba lihat. Pernah nggak saudara lihat Israel itu dalam keadaan jatuh terus jatuh lagi? Nggak ada. Waktu dia jatuh, muncul pertobatan. Pulih lagi, jatuh lagi. Itu pelajaran untuk ditiru atau diapakan nih sekarang? Coba lihat. Kalau cuman urusan semak duri, Tuhan tahu kok. Itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kalau saudara cari Tuhan, mengejar semak duri, jatuh saudara, jatuh. Nggak ada faedahnya. Urusan semak duri selesaikan. Seperti di Kejadian 3 tadi. Apa yang kita kerjakan, hasilnya juga semak duri kok. Boleh nggak kita nikmati? Silakan. Tapi jangan campur. Ketika masuk dalam Tuhan, kita masih cari semak duri tadi. Harus dibedakan. Harus dibedakan, ya. Yuk kita baca lagi Matius 7 tadi. Ayat 20, ayat 21. Matius 7 ayat 21. Saya bacakan aja baca. Makanya ayat ini nyambung kan ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Satu dulu kita cari ini. Tadi ada buah, ada urusan dengan buah. Orang yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang, ya. Orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, siapa ini? Siapa orang yang suka berseru Tuhan, Tuhan? Orang Kristen atau orang luar nih? Orang Kristen loh, orang yang beragama. Melainkan dia yang melakukan. Orang Kristen kalau nggak melakukan kehendak Bapa, tidak menunjukkan buah pertobatannya, bisa selamat? Hah? Nggak bisa loh. Orang Kristen sekalipun percaya pada Yesus, kalau tidak melakukan kehendak Bapa, nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ingat loh, kerajaan sorga tidak segampang yang kita kira loh. Orang pikir hari ini, oh percaya Yesus pasti selamat. Saya setuju, sangat setuju. Kalau setelah saudara percaya langsung mati.
Tidak ada kesempatan berbuat dosa, langsung mati. Seperti penjahat di kayu salib. Enak. Tapi sekarang kita hidup. Kita ini hidup loh. Boleh nggak kita hidup asal-asalan? Setelah percaya Yesus, asal-asalan. Kan Yesus mengampuni dosa kita. Kalau dia mengampuni, kita bisa berbuat dosa, nanti malam minta ampun lagi. Bisa nggak gitu? Coba sekarang lihat gini lagi ya. Orang Kristen itu nggak bisa kena kutuk. Setuju ya? Setuju ya? Percaya Yesus nggak bisa kena kutuk. Saudara pelajari lagi. Yang namanya kutuk itu apa sih sebetulnya? Apa sih kutuk itu? Coba. Apa kutuk itu? Orang Kristen bisa kena kutuk gak? Ayo. Kristen bisa kena kutuk gak? Ayo. Bisa atau tidak bisa? Bisa kalau dia dibuat. Kristen percaya Yesus, bebas kutuk gak? Ayo, nih sekarang. Kan sekarang banyak pengajaran gampang. Orang Kristen pokoknya percaya Yesus, bebas dari kutuk. Ya kan? Kutuk itu dari siapa? Setan atau Tuhan? Nih harus tahu dulu nih. Kutuk dari setan atau Tuhan? Ayo. Hah? Jawab yang mantap, nggak apa-apa. Kutuk dari Tuhan kok. Kenapa Tuhan kirim kutuk? Coba. Ternyata kalau ada pelanggaran, zaman dulu Tuhan kirim kutuk. Ingat ya, setan itu tidak punya firman. Setan itu mendompleng firman. Setan itu mendompleng di firman. Sekarang coba lihat. Orang Kristen tidak bisa kena kutuk sebetulnya kalau dia hidup sesuai dengan firman. Kalau dia nggak sesuai dengan firman, perlindungan dari mana? Orang Kristen bebas dari kutuk. Iya. Tapi kalau dia ada Roh Kudus, dia hidup sesuai firman. Kalau engkau imannya Kristen, mengaku Yesus, hidupnya seperti penjahat, terus bilang anti kutuk, kutuknya siapa? Apa Tuhan nggak marah seperti itu? Ya. Jadi ada sebuah standar. Kristen pun bukan asal-asalan. Tapi hari ini banyak orang Kristen asal-asalan. Percaya Yesus semuanya jadi otomatis dapat firman. Tidak loh. Anda menjadi Kristen bukan otomatis semuanya enak. Malah hidupmu harus benar-benar berpadu dan berpadan erat dengan Kristus. Kristus hukumnya jauh lebih sempurna. Ada ayat begini kan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, masuk mana? Diterima surga nggak? Nggak bisa loh. Kristen itu standarnya jauh lebih tinggi lagi. Kita naik ke level yang jauh lebih tinggi. Ya, kita lanjut Matius 7. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Di mana tempatnya ini? Siapa mereka ini? Orang hebat nggak ini? Bernubuat demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan. Hebat nggak orang demikian? Hebat kan menurut manusia. Kalau ini buah pelayanan jauh lebih hebat. Ya, bisa bernubuat demi nama Tuhan, bisa mengusir setan pakai nama Tuhan, bisa mengadakan banyak mujizat. Hebat nggak? Ini buah pelayanan dong. Ini hasil dari pelayanan. Hebat nggak? Terus Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa sampai disebut pembuat kejahatan? Ada apa problemnya? Apa problemnya ini? Yuk, kita sekarang kejar lagi nih. Apa yang membuat mereka enyalah? Apa yang kira-kira apa yang membuat Tuhan muak dengan mereka ini? Coba. Buahnya lah kamu akan mengerti. Dari buahnya nih kita ke arah mana nih? Kalau kekristenan dibawa ke arah semak duri, yang dijanjikan cuman kekayaan, kenikmatan hidup,
dan kekhawatiran mengarahnya kemana nih? Kekayaan mengarah kemana nih? Berkat mengarah kemana nih? Jiwa atau untuk tubuh? Tubuh. Kenikmatan hidup untuk siapa ini? Orang Kristen pasti diberkati, untuk siapa itu? Tubuh. Bukan tidak boleh sukses seorang Kristen, boleh. Boleh. Kita sudah diberi kuasa sama Tuhan kok. Mau sesuatu dari bumi, usahakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena kita dikasih kuasa untuk menguasai bumi. Ya, tapi jangan bawa ini lagi untuk cari Tuhan. Jangan bawa lagi. Ya, buah ini mengarah kemana? Apa yang disampaikan di mimbar mengarah kemana ini? Membuat orang makin cinta semak duri, makin terikat dengan semak duri, atau bebas dari semak duri? Ini yang paling penting. Pengajaran hari ini harus bisa membebaskan manusia lepas dari semak duri. Orang terikat semak duri itu enak gak? Bisa keluar gak? Bisa gak kita lepas ikatan dari semak duri? Ketika dia sudah membelit, bisa lepas? Gak bisa. Duri sudah tertancap. Kalau dilepas sakit gak? Sakit. Sakit, makanya mereka gak bisa berdaya. Kalau mereka sudah terikat dengan semak duri, dan semak duri ini luar biasa jahatnya loh. Jahat banget. Kita baca di Hakim-Hakim 9 coba. Hakim-Hakim 9. Bahayanya semak duri ya. Dan penggambaran semak duri nanti kita baca di Amsal. Hakim-Hakim 9. Kita baca mulai 8. Saya bacakan ya. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun berguna gak? Ada buahnya gak? Ada ya? Dia bilang, jadilah raja atas kami. Pohon zaitun jawab gimana ayat 9-nya? Tetapi jawab pohon zaitun kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia? Dan dia pergi melayang-layang dari pohon-pohon itu. Ya, pohon-pohon itu adalah rakyat. Lalu pohon-pohon itu pergi kepada pohon ara. Pohon ara ada buahnya enggak? Ada kan? Lalu pohon-pohon itu kepada pohon ara, mari jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik? Dan dia pergi layang-layang. Dua pohon, zaitun dan ara, yang menghasilkan buah, semuanya nggak ada yang mau. Lalu pergilah kepada pohon anggur, mari jadilah raja atas kami. Anggur ada buahnya, bisa dinikmati ya. Tetapi pohon anggur kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia? Dia pergi. Setiap pohon yang menghasilkan buah tidak mau menjadi raja. Artinya apa? Tidak mau mengendalikan hidup kita. Ya. Tapi aneh. Ayat 14. Lalu kata segala pohon tadi, dia pergi kepada semak duri. Pohon sama semak duri tinggi mana? Pohon. Mari jadilah raja atas kami. Jawabannya semak duri gimana kira-kira? Ayat 15. Yuk kita baca ya. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datang dan berlindung di bawah naunganku. Mungkin enggak pohon berlindung di semak duri? Bisa enggak semak duri melindungi pohon sanobar? Bisa enggak pohon semak duri melindungi pohon aras? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan? Tapi coba lihat, jika kamu sungguh-sungguh mau aku jadi raja, berlindung di naunganku. Dihimpitlah pohon itu sampai enggak bisa tumbuh. Mau seperti ini? Kan enggak mau. Inilah penggambarannya. Dan lihat, begitu saudara datang ke sana, jahatnya semak duri. Lihat ya, saudara dilepaskan enggak ini? Begitu saudara masuk ke sana, dia lepaskan enggak? Dia ngancam.
Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datang dan berlindung di naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon. Semak duri begitu Anda datang tidak akan dibiarkan lepas. Kalau Anda nggak mau, tak bakar. Itulah jahatnya semak duri. Semak duri itu mengikatnya luar biasa. Makanya kalau orang sudah terikat dengan semak duri, nggak bisa lepas. Tidak ada yang bisa lepas. Ada orang yang bisa lepas dari perkara ini? Sulit. Sulit. Kita lihat Amsal. Amsal 7. Ayat 6. Katakanlah kepada hikmat. Ayat 4 ya, saya baca dulu ya. Mulai ayat 4 ya. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya dari terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Siapa perempuan ini? Perempuan apa ini? Ini penggambarannya ya. Ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam hari yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan itu kakinya tidak dapat tenang di rumah. Ada laki-laki muda sendirian, ya, digoda sama perempuan seperti ini. Sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciuminya. Dengan muka tanpa malu ia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nasarku. Seakan-akan rohani gak ini? Rohani ya. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau. Sekarang ku dapatkan engkau. Sama perempuan itu ada seorang laki-laki muda, dirayu, dipegang, didekap. Dan perempuan ini gak mungkin jelek. Kira-kira gimana? Saya tanya Pak Juli misalnya, gimana kira-kira? Goyang atau gimana nih? Ya. Terus dia bilang begini, telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenanku berwarna-warni dari Mesir. Wow. Ya. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Romantis banget loh ini. Ayat 18-nya, wah ini ya. Ini penggambaran ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Yo, laki-laki muda, belum bersuami, belum beristri, dapat godaan seperti ini gimana? Mari memuaskan. Karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama masih jauh. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan, dengan kelicinan bibirnya ia menggodanya. Kalau saudara sebagai laki-laki digoda seperti ini, jatuh gak? Daya pikat semak duri, daya pikat dunia seperti ini. Siapa yang bisa lepas dari seperti ini? Ayat 22. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu dibawa ke pejagalan, seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Kalau dunia ini memikatnya seperti ini, mampu gak saudara melepaskan ini? Mampu gak? Ayat 23. Sampai anak panah menembus hatinya, berarti seolah-olah sudah jatuh cinta. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Orang gak sadar kan? Semak duri itu begitu mengikat, mati kita sudah, mati. Makanya semak duri tadi Tuhan kan bilang ya, Matius 7 tadi ya, itu akan dibakar ya. Yuk kita baca nih.
Yesaya 27 ayat 4. Kehangatan murkaku dihadap padaku, sekiranya nampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Ya, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Orang Israel mencari perlindungan dengan semak duri, cari sama Tuhan. Dan hari ini terjadi juga. Di mana kita cari perlindungan, ya? Yuk kita lanjut dulu. Kita bahas semak duri dulu nih. Apa sih? Tempat apa semak duri? Yesaya 34 ayat 13. Ketika Israel ditinggal sama Tuhan, ketika Israel sudah bukan mencari Tuhan untuk sesuatu yang baik. Yesaya 34:13. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempatnya yang berkubu. Jadi tempat apa akhirnya? Kalau semak duri itu ngumpul, sudah ditumbuhi semak duri. Gereja yang sudah ditumbuhi semak duri, atau bait Allah yang sudah ditumbuhi oleh semak duri, jadinya tempat apa? Sehingga ia menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana mendapat tempat perhentian. Ayat 15. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Kalau sebuah gereja, kita pun juga bisa nggak ditumbuhi semak duri? Kalau sampai dililit semak duri, yang tinggal siapa di sana? Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ada nggak yang gereja yang sudah terikat seperti ini? Atau ada nggak tubuh kita yang terikat dengan semak duri seperti ini? Isinya bukan sesuatu yang baik loh. Isinya sarang ular. Makanya semak duri itu tempat ular bertelur. Hati-hati loh, saudara. Ya, di sana ular bersarang. Makanya tadi Bu Matias bilang tanah yang baru, ya. Yes, Yeremia 4 ayat 1. Yeremia 4 ayat 3, sorry ya, 3 ya. Kita baca ayat 1 lah supaya lengkap. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikian firman Tuhan, kembalilah kepadaku. Jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Buang semua dewa-dewa yang nggak jelas ya. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, buka bagimu tanah yang baru, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Sudah, urusan semak duri jangan dicari lagi. Jangan cari lagi. Kita beralih kepada yang membawa pertobatan, yang dihasilkan dari pertobatan, buah-buah roh menuju kepada kerajaan sorga. Ya, kita nggak boleh lagi seperti itu. Yuk coba kita cek Yesus Kristus dengan para nabi-nabinya, apa yang mereka kabarkan. Semak duri itu mengikat seperti suatu jerat. Ya, Lukas 21:34. Semua rasul-rasulnya dan semua orang pengikut Kristus mengikuti standar dari Yesus ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yuk kita sekarang lihat nih. Rasul Yakobus dalam suratnya apa yang dia tulis buat kita? Ya. Yakobus, apa yang dia tulis? Kita highlight aja ya, nggak keburu waktunya nanti. Yakobus ayat 4 ayat 1. Highlightnya di Yakobus, dari mana datangnya sengketa? Bukankah datang dari hawa nafsu yang saling berjuang? Hawa nafsu. Tuhan tadi ngomong jangan hidup dengan hawa nafsumu. Yakobus jelaskan ya. Yudas
Cara hidup kekristenannya. Yudas 1:16. Apa yang dijadikan highlight di sana ya? Poinnya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mencari keuntungan. Ada sebuah hawa nafsu. Ini yang harus ditinggal. Rasul Petrus 1 Petrus 1 ayat 9. Yang dicari nih. Apa yang ditulis di sana? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Ini bukan semak duri. Ini yang dicari. Ini yang kita cari hari ini, ya. Dari kekayaan kita nggak dapat keselamatan kok. Dari kenikmatan hidup kita nggak dapat keselamatan kok. Dari kekhawatiran juga tidak bisa menyelamatkan kok. Tapi cari keselamatan kita itu siapa yang bisa memberi? Hanya Yesus Kristus, ya. Terus poinnya ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jelas ya? Yudas, Yakobus, Petrus juga sudah sama ya. Paulus, terlebih Paulus jauh lebih ini lagi. Sorry, kita baca dulu Yohanes dulu. 1 Yohanes 2 ayat 5. Yohanes dulu ya. 1 Yohanes 2 15. Apa perintahnya dia? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekarang kita bedah lagi nih dari sini. Kalau itu buah pelayanan, gerejamu besar, bisa menimbulkan keangkuhan kan? Anda bisa membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang. Tuhan cinta kita nggak sih sebetulnya? Cinta kan? Dia akan membiarkan kita jatuh nggak? Misalnya nih Pak Joni, dikasih kuasa sama Tuhan, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Mampu Pak Joni menghandle kuasa ini? Mampu Pak Joni megang kuasa ini? Mampu? Adik, sekarang saya tanya, Tuhan kasih kuasa, dikasih kuasa nih, doa langsung orang sembuh. Hebat nggak? Hebat toh? Seneng nggak? Seneng kan? Setiap orang didoakan pasti kejadian. Mampu nggak? Mampu nggak menerima karunia ini? Ukur dirimu hari ini. Kalau kita dikasih karunia seperti ini, mampu nggak? Bisa sombong nggak kita? Hah? Kalau sombong, tujuan Tuhan nggak? Bu Matia sekarang misalnya dikasih kemampuan, dikasih karunia sama Tuhan. Apa yang Bu Matias doakan semuanya terwujud. Doakan orang sembuh, doakan orang sembuh. Kira-kira Bu Matias sanggup? Hah? Sanggup? Tidak angkuh hidupnya, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat. Ayo. Nggak mungkin Tuhan berikan anak-anaknya seperti itu. Hanya setan yang bisa memberikan seperti itu supaya kita jatuh. Coba lihat orang yang bisa bernubuat, nubuatannya cocok lagi. Kira-kira gimana Bu Matias? Adik-adik juga bernubuat cocok lagi. Dan nubuatnya cuma ramalan, cocok lagi. Ini dinubuatkan ini cocok, ini dinubuatkan ini cocok. Jadi apa kira-kira? Anda akan jatuh di sana. Tuhan tidak akan memberikan anaknya suatu jebakan, ya, yang bisa menimbulkan keangkuhan hidup, menimbulkan keinginan mata. Nggak mungkin, ya. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apalagi Rasul Paulus. Rasul Paulus jelas-jelas dalam suratnya Roma dan ini, sudah terlalu banyak ya. Terlalu banyak.
Makanya kita hari ini benar-benar bertobat. Bukan urusan semak duri lagi, tapi urusan dengan keselamatan, urusan dengan buah pertobatan, bagaimana membawa jiwa. Ya, dah cari Tuhan sebagai sumber yang utama. Begitu juga hari ini. Ketika kita minta pertolongan, mau kemana kita minta pertolongan hari ini? Bu Matias minta pertolongan kemana? Adik-adik minta pertolongan kemana? Manusia atau Tuhan? Lebih ke manusianya dulu atau ke Tuhan dulu? Kalau ke manusia, belum tentu Tuhan berkenan. Dan tidak pasti Tuhan tidak akan berkenan. Ada sebuah contoh. Bangsa Israel cari pertolongan ke Mesir. Hasilnya Tuhan gak berkenan kok. Tapi kalau cari pertolongan ke Tuhan, bisa gak Tuhan suruh orang Mesir nolong? Hah? Bedanya tipis loh. Bedanya tipis. Banyak orang hari ini bersandar kepada manusia. Kenapa? Karena manusia bisa ditemui dan manusia bisa menjanjikan sesuatu. Makanya dia percaya pada manusia, baru tanya sama Tuhan. Ya kan? Ada orang ngomong, wah iki, baru tanya sama Tuhan. Bimbang hatinya. Kita belajar ya. Ya, saya di ke 1 ayat 1. Tipis. Bedanya tipis. Kenapa Israel hari itu pergi ke Mesir, Pak Joni? Hari itu kenapa Israel memandang Mesir sebagai perlu dimintain bantuan, perlu dimintain pertolongan? Kenapa? Karena matanya melihat bahwa Mesir negara yang besar, kaya dan kuat. Yuk. Celaka orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kudanya, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Karena orang melihat matanya, oh ini bisa nolong ini, ya kan? Baru setelah itu doa. Nggak bisa seperti itu loh. Ayat 2-nya, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab Mesir adalah manusia. Ini bangsa yang begitu besar, cuma Mesir itu loh, cuma manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Ayo, sekarang mau minta bantuan siapa hari ini? Pertolongan cuma satu, sama Tuhan, ya, sama Tuhan. Tok nggak bisa. Jangan pandang apapun dari orang. Sekalipun Mesir demikian hebatnya hari itu, kuda-kudanya begitu banyak. Tuhan bilang apa sih? Kuda-kudanya lo nggak punya roh, nggak punya apa-apa. Minta tolong, podo-podo hancur lo. Ya, saya lanjut. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Nih bedanya kalau Tuhan ya, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengarkan teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun untuk berperang. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi, menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan dari celaka. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggal jauh-jauh. Kadang kita gak sadar loh, sekalipun kita ini orang Kristen, tapi yang kita pandang selama ini, siapa yang kita pandang? Yang bisa menyelamatkan Pak Joni, Pak Juli, adik-adik sekalian, siapa hari ini? Benar Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus nangisnya sama siapa hari ini? Kalau mau urusan sesuatu sama siapa hari ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa kirim malaikat, bisa kirim burung gagak, bisa kirim apa saja. Ya, Dia bisa perintahkan, setan pun bisa diperintah kok. Kalau Tuhan mau, setan pun bisa Dia perintah. Buktinya setan disuruh masuk ke
Ini masuk kok, diusir juga diusir kok sama Tuhan. Tuhan bisa apa saja. Jangan ambil langkah yang menurut kita itu baik. Jangan takut, ya. Kita hari ini mungkin tertindas, nggak enak. Tertindas enak atau nggak enak? Tapi firman-Nya berkata, tertindas itu baik. Percaya nggak? Percaya nggak, Bu Des? Tertindas itu baik. Pernah dengar firman itu? Tertindas itu baik. Selama ini kan saudara berharap pembebasan dong? Setuju ya? Tapi ada firman mengatakan, Mazmur 119. Coba. Mazmur 119 ayat 71. Betul bunyinya? Mazmur 119:71. Betul ya? Bahwa aku tertindas itu baik, yuk, ucapkan kalimat ini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Tidak ada masalah dengan penindasan hari ini. Tidak ada masalah. Mata kita tetap terarah pada Tuhan. Ya, jangan pada Mesir. Tetap pada Tuhan. Tuhan bisa kirim apapun. Kalau Mesir berperang, dia tidak akan all out. Tapi kalau Tuhan yang berperang, Tuhan ibaratkan apa? Seperti singa muda yang berperang, mempertahankan anaknya. Seperti burung yang mengepak-ngepak sayapnya, mempertahankan sarangnya. Kalau Tuhan yang perang itu total. Tapi kalau manusia, enggak. Manusia hitung-hitungan. Aku untungku apa? Ini apa? Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, kalau mau bantu, total. Ya, total. Kolose 1 ayat 10 ya. Masih ada waktu saya, Pak Juli? 27 ya. Ini saya terakhir ya. Tertindas itu baik, tapi juga tidak, Tuhan juga tidak meninggalkan kita sendirian. Kolose 1 ayat 10 ya. Kita bacakan ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Ayat 11 ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Kalau Tuhan mau kirim kekuatan, dikasih sebagian atau semuanya? Ini nanti kita baca. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, dikirimkan ke kita, ke Bu Matias, ke adik-adik sekalian. Kalau diperkuat dengan segala kekuatannya, setengah-setengah enggak? Enggak ya? Untuk apa kekuatan itu? Kekuatan Tuhan besar enggak? Besar enggak? Kalau cuma nanggung urusan di bumi, mampu enggak? Hah? Ada artinya nggak urusan di bumi? Nggak ada artinya. Lihat baca lagi ya. Dan dikuatkan oleh segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian yang dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kekuatan Tuhan semua loh. Diberikan semuanya melalui Roh Kudus. Itu kekuatan yang luar biasa. Tidak dijumpai dimanapun. Allah memberikan segala kekuatannya. Kalau urusan di bumi, nggak ada apa-apanya. Makanya tertindas itu baik, karena Allah yang menolong. Ketika pertolongan Allah kita peroleh, kita akan bersyukur sama Tuhan. Israel menjadi pelajaran. Kalau aku ditolong oleh Tuhan ketika dalam penindasan, aku tidak seperti Israel. Aku akan tetap tekun dan aku tetap setia kepada Tuhan. Itu bedanya ya. Urusan semak duri selesai. Kita cari buah yang benar, yang membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Kalau tidak, dibakar sama Tuhan. Ya. Kita bukan tempatnya jin.
Kita bukan tempatnya yang aneh-aneh, ya. Ibrani 6 ayat 7 ayat terakhir ya. Ibrani 6 ayat 7. Kita mau jadi tanah yang menghasilkan buah, menghasilkan pohon buah-buahan, menghasilkan pohon zaitun, menghasilkan pohon anggur, menghasilkan pohon ara yang berbuah, bukan menghasilkan rumput malu dan semak duri. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, diapakan nama Tuhan? Ia tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jelas ya? Jelas ya? Hasilkan pohon yang berbuah, hasilkan pohon yang berguna yang bisa mencapai kerajaan sorga. Anda makan buah itu sehat. Rumput duri mengikat. Rumput duri tidak ada buahnya. Jadi buah itu urusan sama apa yang bisa menyehatkan jiwa, apa yang bisa membuat kita hidup, itulah buah. Jangan terkecoh dengan buah pelayanan. Buah pelayanan bisa menimbulkan keangkuhan hidup, bisa menimbulkan kesombongan, bisa memperkuat hawa nafsu. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan yang masuk melalui firman. Karena setan itu dengan tipu daya menyesatkan dan kita nggak tahu. Anak muda tadi, kenapa bisa digoda sama setan yang di Amsal tadi? Karena dia sendirian. Coba bayangkan dia ada mamanya, berani goda? Berani goda? Kalau dia ada mamanya atau ada orang tuanya, berani digoda oleh perempuan jalang? Enggak. Kalau Anda bersama Roh Kudus, iblis gak akan berani menggoda saudara. Tapi kalau Anda sendirian, Anda gak mampu menolak. Tanpa Roh Kudus gak mampu menolak, ya. Ingat, hari ini kita berubah pikiran. Kita bukan lagi memelihara semak duri. Kita berubah, kita akan nanam pohon-pohon yang baik, yang menghasilkan buah, ya. Kita tutup satu lagu, Pak Joni. Pak Juli, yuk bantu. Seluruh kekuatan Allah ini yang akan kita hasilkan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita diberikan warisan kekayaan, begini enggak? Dia berikan segala kekuatannya. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah dalam diriku. Seperti firman-Mu, Bapa di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Betapa kekuatan Tuhan disertai dengan sempurna, ya.
Ini pertolongan dari Tuhan. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus di dalamku. Yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolong. Jika dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku. Ada Roh Allah dalam diriku. Dalam diriku. Seperti firman Bapa di dalammu dan aku di dalammu. Dan kau di dalamku. Sungguh sempurna penyertaanmu. Sungguh sempurna penyertaanmu Tuhan. Sungguh sempurna penyertaanmu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik, penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau bebaskan kami dari semak duri hingga kami menjadi tanah yang menghasilkan pohon berbuah Tuhan. Engkau menjadi sandaranku Tuhan, Engkau yang menjadi sandaran kami. Roh Kudus sudah diam di dalam diri kami. Betapa segala kekuatan-Mu Tuhan terlalu sepele kalau hanya untuk menanggung urusan duniawi. Terlalu sepele. Engkau sanggup Tuhan mengirim apapun. Engkau sanggup membantu kami. Karena itu kekuatan yang benar-benar dari Allah. Kami tidak lagi bersandar kepada Mesir. Kami tidak bersandar kepada apa yang mata kami melihat. Tetapi kami bersandar kepada apa yang tinggal di dalam diri kami. Ada Roh Kudus dalam diri kami. Kekuatan kami berlimpah-limpah. Kekuatan kami sangat berlimpah-limpah. Beban dan apapun tidak ada yang sanggup Tuhan untuk membuat kami bimbang, untuk membuat kami jatuh. Kekuatan-Mu yang terhebat. Bukan mata memandang kekuatan, tetapi Engkau diam di dalam kami. Ampuni kami yang sempat kami terlena dengan semak duri, yang sempat kami terlena dengan Mesir. Kami sadar hari ini siapa Engkau di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan firman, segala kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu telah Kau berikan kepada kami, hingga kami sadar siapa kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala suasana penindasan dunia yang membenci kami. Terima kasih. Kami semuanya kuat di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.